Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pintati dengan NPM 21130230064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pernyataan tentang ilmu kimia dibangun dari fakta maupun fenomena alam sebagai bagian dari lifelong learning. Nah, jadi pendapat saya menurut pernyataan tersebut adalah memang benar gitu ya. Ilmu kimia itu kan berdasarkan fakta maupun fenomena. Jadi ketika digabungkan dengan lifelong learning ini adalah manusia itu kan memiliki yang namanya untuk mencoba dan merasakan berbagai teknologi yang ada di dalam dunia ini gitu. Jadi setiap manusia itu dituntut untuk terus belajar dalam menghadapi kemampuan kecerdasan buatan yang saat ini berkembang gitu. Jadi manusia ini harus bisa memanfaatkan bahkan bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang dihadapi dari adanya teknologi tersebut gitu. Jadi untuk bisa menjalankan lifelong learning ini, jadi yang pertama itu kita harus ciptakan tujuan pembelajaran. Contohnya ketika kita belajar kimia gitu ya, sebelum belajar kita pastikan gitu ya memiliki tujuan yang ingin kita capai untuk belajar kimia itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Contohnya ketika kita belajar ilmu kimia tentang memahami atau mengetahui apakah itu termasuk unsur senyawa asam atau basa. Nah, kita berarti kan harus bersungguh-sungguh sebelum belajar itu kita memastikan tujuan kita tuh ingin mengetahui apakah senyawa tersebut itu masuk ke dalam senyawa asam atau basa dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Contohnya untuk membuktikan adanya basa itu menggunakan deterjen. Habis itu untuk membuktikan adanya senyawa asam itu dengan menggunakan air jeruk peras itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menggunakan fenomena alam atau benda-benda alam yang ada di sekeliling kita. Jadi yang kedua itu mulai dari hal kecil gitu. Jadi tidak perlu gitu kita tuh menghabiskan satu hari untuk membaca buku, terus abis itu kita sediakan berapa jam atau bahkan berapa hari untuk memahami materi yang itu aja gitu. Jadi kita cukup selama sekitar 10-15 menit itu sehari kita membaca teori-teori, konsep-konsep yang ada di sekeliling kita. Selebihnya kita tuh ketika belajar kimia itu kita harus memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Contohnya ketika kita memasak itu kan pasti terdapat fenomena kimia di dalamnya. Contohnya ketika kita merebus air itu kan ada embun yang keluar. Nah, itu kan ada yang namanya dengan fenomena kimia di dalamnya. Nah, itu kita bisa belajar dari fenomena-fenomena yang dimana itu tuh peristiwanya sudah kita lakukan di setiap harinya gitu. Nah, yang ketiga, ubah cara kita belajar menjadi lebih menyenangkan. Jadi kimia itu kan lebih ke konsep yang dimana konsep itu dapat kita pahami dengan menggunakan atau terjun langsung gitu atau mempraktikkan. Nah, ini tuh kita bisa memahami konsep dengan mempraktikkan atau melakukan percobaan secara langsung. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan nomor 4. Jika terdapat salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.